Halo, sobat pendidikan semuanya. Pada podcast kali ini akan dibahas mengenai integrasi nasional. Pembahasannya meliputi pengertian, alasan penting, sejarah, dan faktor pendorong serta faktor penghambat dari integrasi nasional. Ayo, kita mulai. Integrasi nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu national integration. Integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan nasional artinya adalah kebangsaan. Maka dengan demikian, integrasi nasional dapat kita artikan sebagai suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Proses integrasi nasional biasanya akan banyak dipengaruhi oleh aspek sosiologis dan antropologis. Dalam proses integrasi, dituntut adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai umum dalam masyarakat yang dijadikan sebagai patokan utama. Integrasi suatu bangsa terjadi karena adanya perpaduan dari berbagai unsur seperti suku bangsa, tradisi, kepercayaan atau agama, sosial budaya, dan budaya ekonomi sehingga terwujud satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuk jati diri bangsa. Proses integrasi yang terjadi pada bangsa Indonesia pernah dibuktikan oleh kesepakatan bersama dalam Sumpah Pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik dengan semboyannya satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa. Pentingnya integrasi nasional. Indonesia memerlukan integrasi nasional setelah lepas dari penjajahan dikarenakan dua alasan. Pertama, sebab pemerintah kolonial tidak pernah memikirkan tentang perlunya kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat jajahannya, tetapi lebih pada penciptaan kesetiaan kelompok-kelompok masyarakat terhadap pengusaha kolonial. Kedua, unsur-unsur awal yang membentuk negara bangsa adalah kesatuan-kesatuan lokal yang bersifat primordial. Inilah alasan penting di balik perlunya integrasi nasional, terutama bagi bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, upaya-upaya penumbuhan kesadaran dan semangat kebangsaan Indonesia dilakukan melalui berbagai peristiwa sebagai berikut. Pertama, masa perintis. Masa ini adalah masa di mana mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam. Kedua, masa penegas.
Masa ini mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ketiga, masa pencoba. Masa ini adalah masa di mana bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Keempat, masa pendobrak. Pada masa ini, semangat dan gerakan nasionalisme Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Faktor pendorong integrasi nasional. 1. Adanya faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan oleh perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Keenam, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Inilah faktor-faktor pendorong dari integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya ialah faktor-faktor penghambat integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam, baik dari sisi suku, agama, ras, maupun antar golongannya. Kedua, wilayah negara yang begitu luas, yang terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas pula. Ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Keempat, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Munculnya gerakan separatisme dan kedaerahan, serta demonstrasi dan unjuk rasa yang berujung pada tindakan kriminal dan anarkisme. Kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Keenam, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat terlalu kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun yang melewati kontak tidak langsung.
Inilah faktor-faktor penghambat dari integrasi nasional yang harus kita kenali, sadari, dan pecahkan agar bangsa Indonesia senantiasa terjaga persatuan dan kesatuannya. Terima kasih sudah menyimak.